tadzakurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah azza wa jalla. Jadi di antara perkara yang bisa mensucikan jiwa kita adalah dengan kita banyak mengingat kematian. Kita mengingat bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita kelak akan berpisah dengan dunia ini menuju akhirat. Dan kelak kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Maka dengan mengingat kematian, seorang hamba akan terdorong untuk beramal. Seorang hamba akan terdorong untuk memanfaatkan waktunya di dunia ini untuk menyongsong kehidupannya di akhirat. Maka dengan mengingat kematian ini, seorang hamba akan bisa mensucikan jiwanya. Maka semakin sering seorang hamba mengingat kematian, akan semakin bersih dan suci jiwanya. Sedangkan semakin seorang hamba lalai dari kematian, maka akan semakin kotor jiwanya, akan semakin rusak jiwanya. Ketika dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya dan dia lalai akan akhirat, dia lalai akan kehidupan akhirat yang pasti akan dia jalani, yang pasti akan dia temui. Dan itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya nanti, kehidupan di akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah tempat menetap kita nanti. Sedangkan pilihannya hanya ada dua, imma al-jannah wa imma an-nar, surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ketakutan tersebut kalian terdorong untuk menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seringkali memerintahkan para hambanya untuk bertakwa, untuk memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan akan hal tersebut. Maka di antaranya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua agar kita memiliki ketakwaan kepada Allah. Maka ketakwaan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pengertiannya adalah menjalankan perintah-perintah Allah di atas ilmu untuk menggapai surganya, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang juga di atas ilmu agar terhindar dari azabnya. Ini pengertian dari ketakwaan. Jadi hakikat seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berupaya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu semua harus dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan yang jelas.
Ketika dia menjalankan perintah, dia tahu itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu dasarnya. Ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia meninggalkan sesuatu, dia juga mengetahui, dia tahu bahwasannya ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, itu di atas ilmu. Dan semua itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai surga Allah, menggapai keridhaan Allah, menggapai ampunan Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun bisa menggapai surganya. Dan agar dia bisa terhindar dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian dari takwa di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengertian takwa yang dijelaskan oleh para ulama ini, di dalamnya terkandung dua perkara penting ketika kita beramal. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu, mengamalkan sesuatu, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surga Allah. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu, kita juga niatkan agar kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Itulah keikhlasan. Karena semua itu intinya adalah bagaimana kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus didasari dengan ilmu. Maka dengan ilmu inilah kita akan bisa mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan perkara-perkara yang memang itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita kembali kepada ayat ini tadi dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa, hendaknya setiap orang dia melihat, dia merenungi apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok, untuk akhiratnya, untuk kehidupan akhiratnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penyebutan atau perintah bertakwa dengan perintah untuk mengingat akhirat. Karena tentunya keselamatan kita di akhirat nanti hanya akan bisa kita dapatkan dengan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketakwaan itu yang akan menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dengan modal ketakwaan tersebutlah seorang hamba akan terhindar dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk merenungi, untuk bermuhasabah. Kita lihat bagaimana keadaan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyongsong kematian kita. Untuk mempersiapkan waktu di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan berpindah kepada kehidupan akhirat.
Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, hadis yang terkenal yang sering disampaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur semua kelezatan. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan bisa menghilangkan semua kenikmatan-kenikmatan, semua kelezatan-kelezatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajak kita semua, memerintahkan kita semua untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aktsiru, perbanyaklah dzikra hadimil ladzat, mengingat semua perkara-perkara atau mengingat perkara yang bisa menghilangkan, menghentikan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa dirasakan oleh seorang hamba. Ketika dia hidup di dunia ini, bergelimang harta, punya jabatan yang tinggi, semua kesenangan-kesenangan dunia bisa dia dapatkan. Tapi di saat malaikat maut menjemputnya, mendatangi dan mencabut nyawanya, maka ketika itu dia harus meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini dia rasakan. Mau tidak mau dia harus berpisah dengan semua itu. Waktunya di dunia sudah berhenti, sudah habis. Dia harus berpindah alam. Maka itulah hakikat kematian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang akan mengakhiri semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Dalam hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Fa'ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman yang bagaimana yang paling cerdas, yang paling bijak? Beliau ditanya tentang orang beriman yang paling bijak, yang paling cerdas, itu yang seperti apa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas." Mukmin yang paling cerdas, yang paling bijak, itu adalah yang paling sering mengingat kematian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengingat kematian di sini tidak hanya sekedar kita ingat bahwasanya kita akan mati. Karena banyak orang yang mereka sering mengingat kematian, tapi justru membuat mereka paranoid, membuat mereka ketakutan yang berlebihan. Mau keluar rumah takut, mau naik kendaraan takut, mau melakukan aktivitas senantiasa khawatir, was-was. Bukan yang seperti itu yang diinginkan tentunya. Ini ketakutan yang berlebihan, yang bukan itu yang diinginkan dalam syariat. Ketika kita mengingat kematian, bukan berarti kemudian menghalangi kita untuk beraktivitas, menghalangi kita untuk bekerja, menghalangi kita untuk melakukan amalan-amalan yang itu harus kita lakukan di dunia ini.
Jadi tidak hanya cukup seorang hamba dia mengingat kematian, tapi Rasulullah SAW melanjutkan setelahnya, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan yang paling baik persiapannya untuk menjalani apa yang ada setelah kematian. Yang paling baik persiapannya untuk menghadapi perkara-perkara setelah kematian. Ulaikal aqyas. Mereka lah orang-orang yang paling bijak. Mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini, tidak cukup kita hanya sekedar mengingat kematian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan apa yang akan kita hadapi setelah kematian kita nanti. Maka itulah yang akan mensucikan jiwa seorang hamba. Kemudian Syekh Abdul Razak lanjutkan di sini, al-mautu huwal faisal baina hadhid dar wa daril qarar. Kematian itu merupakan pemisah antara negeri dunia, negeri yang fana ini, dengan negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa'i alaih, serta pemisah antara waktu untuk beramal dengan waktu untuk mendapatkan balasan dari amalan. Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaa'ih. Dan itu merupakan batasan yang memisahkan, yang membedakan antara waktu mengumpulkan perbekalan dengan saat dimana dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia persiapkan. Fala majala ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyi'at. Maka ketika itu tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bertaubat dan beristighfar dari semua kesalahan. Wala majala ba'dahu lil istighfar minal hasanat. Dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk memperbanyak amalan, untuk memperbanyak amalan kebaikan kalau dia sudah bertemu dengan kematiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dan sesungguhnya taubat itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan, yang dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga akhirnya ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka. Datang pada salah seorang dari mereka, orang-orang yang senantiasa berbuat perbuatan-perbuatan dosa, yang senantiasa melakukan maksiat, yang senantiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka kemudian mereka baru mengatakan, qala inni tubtul an. Sekarang sungguh saya bertaubat. Sedangkan ketika itu sudah bukan lagi waktunya untuk bertaubat. Sudah tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika nyawa kita, ketika ruh kita itu sudah sampai di tenggorokan, menjelang kematian kita, di saat-saat terakhir kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Karena kalau sudah malaikat maut mendatanginya, akan mencabut nyawanya, setiap orang akan beriman.
Setiap orang akan yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena sudah dia lihat langsung di depan matanya. Jadi setiap hamba ketika dia menjumpai kematian, orang-orang yang beriman, mereka akan semakin yakin dengan keimanan mereka. Apa yang selama ini mereka yakini benar-benar dia lihat. Itulah sebab keberuntungan baginya nanti. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersadarkan ketika itu. Baru dia meyakini apa yang selama ini didengar olehnya, peringatan-peringatan yang selama ini disampaikan kepadanya, baru dia lihat secara langsung, dan dia pun beriman. Tapi itu bukanlah keimanan yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Dan ketika itu dia bertaubat, taubatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Fir'aun menjelang tenggelam, dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mengatakan dia beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ketika itu sudah tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia baru menyatakan semua itu ketika sudah jelas di hadapannya kematian. Jadi ini bukanlah keimanan yang bermanfaat bagi seorang hamba. Karena keimanan yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah keimanan kepada perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang saat ini belum bisa kita saksikan. Itulah keimanan yang bermanfaat. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Dan yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Itu semua perkara-perkara yang gaib. Di sanalah keimanan seorang hamba diuji. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Adapun keimanan yang baru muncul, yang baru ada pada diri seorang hamba ketika dia mendapati kematiannya, itu bukan merupakan kematian yang bermanfaat bagi hamba tersebut. Apalagi nanti di akhirat seorang hamba, tiap hamba akan benar-benar tersadarkan. Mata-mata mereka akan terbuka, terbelalak, melihat semua perkara yang telah diperingatkan kepada mereka sebelumnya di dunia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sebelum datang kematian kita, hendaknya kita senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kematian kita tiba, kita manfaatkan sisa umur yang kita miliki ini, yang kita tidak tahu masih berapa lama lagi, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amalan soleh dan untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma huwa mudrikun kullan nasi la mahalah. Dan kematian tersebut akan menjumpai setiap orang, dan itu pasti. Wa mulaqihim bila raib, akan mendatangi mereka, akan menjumpai mereka tanpa ada keraguan. Setiap orang di dunia ini, yang mukmin maupun yang kafir, itu pasti dia meyakini kematian akan menjumpainya. Dia tidak akan hidup kekal di dunia ini. Setiap orang pasti meyakini hal tersebut, dan tidak ada keraguan.
apalagi dia sering melihat orang-orang di sekitarnya mendahuluinya. Maka itu nasihat peringatan bagi kita semua. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, penasehat bagi kita, sebagai peringatan bagi kita. Kita kelak juga akan seperti itu. Maka tidak ada yang meragukan akan datangnya kematian. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya. Tentunya manusia secara tabiat mereka akan menghindar dari kematian. Mereka akan menghindar dari perkara-perkara yang bisa membinasakan mereka. Tapi sungguhnya kematian itu yang mana manusia senantiasa lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sungguhnya kematian tersebut pasti akan datangi kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dia akan memberitahukan kepada kalian semua yang telah kalian lakukan di dunia. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian tersebut pasti akan datangi kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh, di dalam tempat yang paling aman sekalipun di dunia ini menurut manusia, tapi tetap namanya kematian itu pasti akan datangi. Tidak ada wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat maut. Walaupun dia berusaha untuk bersembunyi di bawah bumi sekalipun, walaupun dia berupaya untuk melindungi dirinya di tempat yang paling aman sekalipun menurutnya, maka kematian tersebut pasti akan datangi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah hakikat kematian. Ya, sesuatu yang pasti akan mendatangi kita semua. Wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami faj'atan. Sedangkan kematian tersebut bisa datang sewaktu-waktu pada manusia. Sebagaimana Allah sampaikan, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal mereka, ketika telah tiba waktu mereka untuk berpisah dengan dunia ini, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa meminta untuk diakhirkan, ditunda maupun dimajukan sedikit pun. Maka tidak bisa ditunda maupun tidak bisa dimajukan ajal kita. Sudah Allah tetapkan kapan, di mana, bagaimana, itu semua telah Allah tetapkan. Telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sebutkan di sini, fakam min insanin kharaja min baitihi yaqulu sayyaratahu faraja'a mahmulan 'alal akfan. Betapa banyaknya orang yang dia keluar dari rumahnya, menaiki kendaraannya, tapi kemudian ternyata ketika pulang sudah dalam keadaan ditandu dan dibalut oleh kain kafan.
Wa kam min insanin qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman. Dan betapa banyaknya orang yang mengatakan kepada keluarganya, mengatakan kepada istrinya, buatkanlah makanan untukku, masakkanlah masakan kesukaanku. Famata wa lam yat'amhu. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan belum sempat untuk merasakan makanan tersebut. Wa kam min insanin labisa thawbahu wa zarra zirarahu wa lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Dan betapa banyaknya orang yang dia memakai pakaiannya, dia mengancingkan kancing bajunya, tapi ternyata yang membuka kancing bajunya adalah orang yang akan memandikan jenazah. Maka intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Kita tidak tahu masih berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Maka sangat jelas mengingat kematian ini akan bisa mensucikan jiwa seorang hamba, karena dia akan melepas keterkaitan hatinya dengan dunia. Dia tidak akan meletakkan dunia di dalam hatinya. Dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, karena dia ingat suatu saat dia akan berpisah dengan dunia ini. Fa fi dzikril 'abdi lil maut manfa'atun 'azimah. Maka ketika seorang hamba mengingat kematian, dia akan, ini merupakan suatu perkara yang mendatangkan manfaat yang besar. Fa bidzalika tastayqidul qulubal ghafilah. Dengannya akan tersadarkan hati-hati yang lalai. Wa tahyal qulubul maitah, akan kembali hidup hati-hati yang mati. Wa yuhsinu iqbalal 'abdi 'ala Allah azza wa jalla, dan akan bisa memperbaiki keadaan seorang hamba untuk senantiasa menghadap Allah azza wa jalla, untuk senantiasa berupaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazulul ghaflah wal i'rad an ta'atillahi azza wa jalla, dan akan hilang kelalaian dan keberpalingan dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Inilah manfaat dari kita mengingat kematian, yang tentunya harus kita iringi dengan amalan. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan hadisnya, tidak hanya cukup kita mengingat kematian, tapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian tersebut. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala. Sa'id ibn Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, salah seorang tabi'in senior, beliau mengatakan, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya mengingat kematian lepas dari hatiku, artinya kalau seandainya hatiku ini lepas dari mengingat kematian, maka aku khawatir akan rusak hati. Aku khawatir akan rusak hati ketika hati tersebut sudah tidak lagi mengingat kematian. Maka beliau Syekh Abdul Razak melanjutkan, wala yazalul 'abdu bi khairin ma kana nadhiran li mawqifi baina yadayillahi 'azza wa jalla yaumal qiyamah ba'da mamatihi wa masirihi ba'dal mamat. Maka seorang hamba akan senantiasa berada di atas kebaikan selama dia senantiasa mengingat akan peristiwa yang akan dia alami nantinya, di mana dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat setelah kematiannya, dan dia mengingat akan tempat kembalinya nanti setelah kematiannya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semua pasti akan mengalami semua itu. Hari di mana yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana
manusia seluruhnya akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Dan kita nanti akan sendirian jamaah. Kita akan sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah, tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah ketika itu. Akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan fardan, sendirian. Tidak ada keluarga yang menemani. Tidak ada sahabat yang menyertai. Tidak ada harta benda yang bisa menolong dirinya ketika itu. Yang bisa menolong dirinya hanyalah amalan-amalan saleh yang dia lakukan di dunia. Yang dengan itu dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus senantiasa kita ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari tersebut akan datang. Hari tersebut akan kita alami. Dan jarak antara hari tersebut dengan kita saat ini hanya terpisah oleh kematian kita. Setelah kematian kita datang, kita hanya tinggal menunggu datangnya hari tersebut. Kita sudah tidak bisa lagi berupaya untuk memperbaiki keadaan kita, untuk menambal catatan amalan-amalan kebaikan kita, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa lagi. Kita hanya tinggal menunggu datangnya hari tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat terakhir yang turun dari Al-Qur'anul Karim mengingatkan kita akan hari tersebut. Ayat yang terakhir yang turun, sebagaimana ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-281. Itu ayat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Itu ayat terpanjang karena satu halaman penuh. Sebelum ayat tersebut, sebelum ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat 281 dari surat Al-Baqarah, itu merupakan ayat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bunyi dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan setiap jiwa akan dapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, sesuai dengan apa yang telah dia upayakan di dunia. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mereka sedikit. Itu ayat yang terakhir yang turun dari ayat-ayat Al-Qur'an, mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita dengan suatu hari yang kita akan, di hari tersebut kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadi seorang hamba yang senantiasa ingat akan akhirat, senantiasa ingat akan kematian kita. Dan kematian kita tentunya merupakan misteri terbesar dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kematian kita akan menjemput kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua itu. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang terlalaikan dengan dunia,
yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, penghamba dunia. Maka semakin sering kita mengingat dunia dengan semua hiruk pikuknya, dengan semua perkara-perkara yang menyilaukan kita, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan semakin hampa, hati kita akan semakin rusak, hati kita akan semakin kotor. Karena dunia ini tidak akan ada habisnya kalau dikejar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Orang-orang yang cinta kepada dunia, para pecinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Yang pertama, hammun lazim, kesedihan dan kegalauan yang pasti akan terus dia rasakan. Kesedihan dan kegalauan, hati akan terasa galau, tidak tenang, hampa, sedih dia rasakan. Walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun kenikmatan-kenikmatan dunia banyak yang dia miliki, tapi dia akan senantiasa merasakan kesedihan, kegalauan, kecemasan, ketidaktenangan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, wa ta'bun daim, keletihan yang terus-menerus dia rasakan. Letih, capek. Orang yang mengejar dunia ini dia akan letih, dia akan capek, kan tidak akan ada habisnya, jemaah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mengerikan, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak berujung. Nanti di akhirat dia akan menyesali semua itu. Kenapa dia tidak manfaatkan waktunya di dunia untuk beramal? Dia akan menyesali hal tersebut. Bahkan sebelum dia benar-benar berpisah dengan dunia ini, ketika kematian menjemputnya, ketika itu dia sudah menyesali semua yang dia lakukan. Dia menyesali semua waktu yang telah dia lewati dengan sia-sia. Maka inilah hakikat dari orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya. Dia tidak akan terlewat dari 3 perkara tersebut. Dia tidak akan berpisah dengan 3 perkara tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing. Orang asing yang singgah di suatu negeri yang dia tidak akan menetap di negeri tersebut, hanya sementara waktu kemudian dia meninggalkan negeri tersebut. Aw 'abirus sabil, atau hanya orang sekedar lewat saja. Dunia ini hanya sebagai jembatan bagi kita, tempat sementara kita untuk beramal, mempersiapkan perbekalan untuk kita nanti melanjutkan perjalanan kita yang lebih jauh, lebih berat, lebih lama di akhirat nanti, jamaah. Sebelum nanti kita sampai ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Ibnu Abbas telah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu sampai pagi hari untuk beramal. Jangan tunda amalan, jangan tunda untuk beramal. Ada kesempatan kita beramal, kita lakukan. Jangan menunda-nunda. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau tunggu sampai sore hari baru beramal. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi nasihat khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua
agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Apabila ada salah, ada kurang, saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait pembahasan tadi. Monggo bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan benar. Oke, Pak. Iya. Jadi kalau seperti itu keadaannya, berarti yang masih hidup, yang tidak melaksanakan wasiat tersebut, mereka semua berdosa tentunya. Karena wasiat itu wajib untuk ditunaikan selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat terkait dengan wasiat, bukan terkait dengan harta ya, berarti wasiat sebelum seorang hamba dia meninggal, dia sudah meninggalkan wasiat kepada keluarganya. Dan apabila isi dari wasiat tersebut adalah kebaikan, kebenaran, maka harus ditunaikan. Apalagi tadi dia berpesan kepada keluarganya nanti setelah meninggal, jangan kemudian diadakan perkara-perkara itu tidak ada tuntunannya dalam syariat. Yang misalnya tidak perlu ditahlili, diyasini, ya maksudnya sebagaimana kita ketahui, yang itu semua tidak ada tuntunannya dalam syariat. Atau dia berpesan agar jangan sampai kuburannya dibangun, ya, diberi kijing, kemudian diperbagus dan yang lainnya. Ini semua merupakan wasiat-wasiat yang baik, yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang masih hidup kemudian melanggar semua itu, maka dosanya kembali kepada yang masih hidup. Adapun si mayit sudah berlepas diri dari semua itu. Karena dia sudah tidak bisa lagi untuk mencegah semua itu terjadi. Ya, tapi dia sudah berwasiat, dia sudah berpesan kepada keluarganya. Maka apa yang dilakukan oleh yang masih hidup, maka itu ditanggung oleh mereka. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan dia sudah berlepas diri darinya, dia tidak menjadi wasilah untuk terjadinya perbuatan-perbuatan dilarang tersebut. Justru dia berupaya untuk mencegahnya. Dia sudah berpesan agar jangan sampai dilakukan semua itu. Jadi yang seperti ini, maka yang bersangkutan atau yang orang yang sudah meninggal tadi, yang sudah meninggalkan wasiat tersebut, dia akan terlepas dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Hitung dipanggil. Jadi kalau hanya sekedar sebagai tanda, misalnya di batu bata di sekitarnya, ini sebagai tanda atau sebagai menjaga agar kuburan tersebut tanahnya tidak tergerus, ya tidak tidak terbawa air, ya hanya sekedar untuk menjaga makam tadi supaya tidak rusak, itu masih diperbolehkan insyaallah. Asalkan tidak sampai ditinggikan, ya kemudian diberi kijing atau disemen sehingga kuburan tersebut terlalu tinggi, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Pak. Apakah sekian orang yang sudah disadari yang itu adalah yang sudah semakin tidak sudah datang visi tokoh visi kenapa setan akan senantiasa sudah datang pada orang usaha
berlindung kepada Allah atau menghilangkan godaan setan tersebut, atau bagaimana cara orang keluarga yang bisa keluarga kita pernah kita cintai dalam satu tempat dan kita tahu untuk bisa membantu saudara kita yang sekarang rumah tersebut dari godaan setan tersebut. Iya, jadi memang ini Masya Allah ini pertanyaan yang memang penting untuk kita renungi terkait dengan sakaratul maut. Wajaat sakaratul maut bil haqq. Sakaratul maut itu benar-benar ada dan datang pada setiap hamba nantinya sebelum dia berpisah dengan dunia ini. Dinamakan dengan sakaratul maut karena ketika itu saking beratnya keadaan itu. Jadi seperti seorang bagaikan orang yang sedang mabuk karena saking beratnya keadaan ketika itu. Dan setiap jiwa pasti akan merasakannya. Dan di saat tersebut itulah ujian terakhir bagi seorang hamba di dunia ini, di mana dia akan ditentukan bagaimana nasibnya nanti sesuai dengan bagaimana dia mengakhiri kehidupannya, bagaimana saat-saat terakhir kehidupannya. Dan benar memang datang dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, ketika seorang hamba mengalami sakaratul maut, nanti syaitan akan datang kepadanya membujuk dirinya agar dia mati di atas keburukan, agar dia mendapatkan su'ul khatimah dan terhindar dari husnul khatimah. Dan bagaimana seorang hamba bisa selamat di saat-saat tersebut? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keadaan akhir seorang hamba itu ditentukan dengan bagaimana dia mengarungi kehidupannya di dunia, bagaimana dia menjalani kehidupannya selama ini. Jadi husnul khatimah itu bukan merupakan sesuatu yang instan, yang bisa didapatkan dengan apa namanya, dengan tanpa perjuangan. Jadi itu semua akan bisa kita dapatkan. Kita bisa selamat dari ujian di sakaratul maut. Kita bisa terhindar dari godaan syaitan ketika itu. Dan kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan ketaatan, dengan kebaikan, di atas keimanan, di atas tauhid. Itu ketika kita berupaya untuk istiqomah dalam kehidupan. Ketika kita berupaya untuk istiqomah dalam kehidupan. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang harus kita upayakan saat ini. Kita berupaya untuk terus istiqomah. Kita terus berupaya untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Agar kita bisa selamat dari ujian dunia, fitnah-fitnah dunia, apalagi fitnah sakaratul maut nantinya. Agar kita bisa terhindar dari su'ul khatimah. Maka ini butuh keistiqomahan dari seorang hamba. Dibutuh upaya selama dia masih hidup. Itu akan ditentukan. Ya, penentuannya nanti adalah di saat sakaratul mautnya nanti. Adapun orang-orang yang masih hidup, keluarganya yang mendampinginya, yang bisa mereka lakukan hanyalah berupaya untuk mengingatkan hamba tersebut ketika di saat-saat sakaratul maut. Yang paling penting adalah mentalkin yang bersangkutan dengan kalimat tauhid. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena ketika seorang hamba dia ingat akan kalimat tersebut di akhir-akhir kehidupannya, insya Allah dia akan husnul khatimah. Apalagi kalau dia bisa melafadzkan kalimat tersebut, maka itu tanda bahwasanya dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka hanya itu yang bisa dilakukan oleh keluarganya masih hidup, dengan tentunya mendoakan supaya yang bersangkutan bisa selamat dari fitnah sakaratul maut dan bisa mendapatkan husnul khatimah. Mungkin begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya wa iyyakum. Jazakumullah khairan. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya, pembahasan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.